Assalamualaikum bosku. Halo Tribuners. Apa kira-kira besok lama satu itu? Eh, Sebelumnya izin mungkin saya longgarkan masker. Besok Tribun Timur, terutama di halaman depan atau headline itu kita turunkan terkait dengan PPKM level 4 khususnya yang berlaku di Kota Makassar. Secara teknikal, Wali Kota Makassar dan pemantau belum membuat surat edaran resmi sebagai acuan untuk penegakan PPKM level 4 di Kota Makassar. Wali Kota masih menunggu panduan teknis dari Kementerian Dalam Negeri yang kira-kira sampai jam 23 waktu Indonesia Barat malam ini mungkin panduannya sudah terbit, kemudian dikirim ke pemerintah Kota Makassar. Selain Makassar, di Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Toraja juga masuk daerah yang wajib menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 adalah Kabupaten Tanah Toraja. Dari 24 kabupaten kota di Sulsel ada dua daerah yang wajib menerapkan PPKM level 4 dari Apa itu PPM tahu? Level 4 apa PPKM level 4? Ya mirip-mirip, mungkin kalau di luar negeri disebut dengan lockdown atau penguncian. Berarti tidak bisa keluar Makassar orang. Tadi Wali Kota Makassar sudah mengklarifikasi isu-isu yang beredar bahwa nanti ketika PPKM level 4 ada warga Makassar maupun warga dari luar Kota Makassar tidak bisa melintasi perbatasan. Sebenarnya ini Tribuners, aturan teknisnya belum ada ya, jadi kita belum bisa berspekulasi karena PPKM level 4 ini akan dibuatkan panduan teknis oleh Wali Kota dalam bentuk surat edaran atau hal lainnya yang mengikat, dan ini yang menjadi panduan seluruh stakeholder, apakah itu aparat atau masyarakat sipil, untuk beraktivitas selama PPKM darurat itu. Oh bisa, berarti bisa dimasuk orang Makassar ini. Masih menunggu panduan teknis dari pemerintah Kota Makassar. Mudah-mudahan satu hal yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah pembatasan ya, PPKM, bukan pelarangan. Jadi tidak sama kemarin. Kalau ada istilah dilarang melintas berarti itu bukan pembatasan lagi tapi larangan. Oh belum sampai begitu sekarang. Iya. Itu yang perlu kita ketahui secara bersama. Tapi paling tidak Tribuners, PPKM ini adalah hal berat, putusan berat yang diambil pemerintah, tapi demi untuk mencegah banyak jiwa yang melayang, banyak yang wafat karena COVID-19. Banyak sekali itu dibilang banyak sekali itu PPKM apa, PPKM mikro, PPKM level 4, PPKM darurat, apa bedanya itu semua? Di aturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, PPKM dibagi 4 level ya, PPKM 1, level 2, level 3, level 4. Nah, level 4 ini khusus untuk daerah yang masuk kategori zona merah coronavirus disease. Di Sulsel tadi saya sampaikan ada 2 ya, Makassar dengan Kabupaten Toraja. Sementara daerah lainnya masih zona orange dengan zona kuning. Di Sulsel sendiri yang masuk zona kuning sisa 3 daerah ya, Bulukumba, Luwu, kalau tidak salah satunya lagi adalah Kabupaten Wajo. Sisanya adalah zona orange. Makanya besok juga Kabupaten Bulukumba mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka. Tribuners juga ini hal penting soal PPKM level 4 yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali dan 40-an daerah lainnya berlaku mulai besok 26 Juli sampai 2 Agustus. Banyak pembatasan dilakukan, tapi tadi Presiden Jokowi sudah menyampaikan ada beberapa kelonggaran tanda kutip ya, kelonggaran dalam artian tidak untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru bisa memicu bertambahnya penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan PPKM level 4 ini adalah ikhtiar pemerintah dan seluruh komponen masyarakat sehingga COVID bisa kita cegah, minimal membuat COVID landai dan turun, minimal tidak ada lagi jiwa yang meninggal, yang wafat karena COVID. Sudah banyak sekali keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita sayangi
pergi karena COVID. Demikian Tribunus Iya. selengkapnya besok di halaman. Apalagi tahu masa itu yang satu. Sebenarnya masih ada hal lain terkait dengan penjelasan dari Wakil Menteri Kesehatan bahwa Ada kuliah juga itu angka besi di situ apa? Olimpiade ke apa? soal Olimpiade ini ada tambahan medali dari kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 dari cabang olahraga angkat besi ya. Eko Yuli menyumbangkan medali perak. Kemudian besok juga itu ada 4 kontingen Indonesia di badminton atau bulu tangkis bertanding yang mulai jam 7 sampai Dalam Indonesia ini. Iya. Ini bulu tangkis salah satu favorit Indonesia di Olimpiade untuk menyumbangkan medali. Mudah-mudahan kita mempertahankan tradisi itu. Kemudian hal lain juga masih terkait COVID sih sebenarnya. Ya. Kementerian Kesehatan melansir bahwa 90 sampai 94% warga Indonesia yang meninggal itu karena COVID adalah mereka yang tidak divaksin, belum divaksin. Semoga ini juga data-data ini memberi peringatan kepada kita untuk memanfaatkan momentum saat ada vaksinasi ya. Saat ini pemerintah menggratiskan vaksin, targetnya kekebalan kelompok mudah-mudahan bisa sampai 70-80% dari total populasi warga Indonesia sudah vaksin, sehingga ketika itu terjadi COVID-19 bukan lagi menjadi penyakit yang ganas di Indonesia. Mudah-mudahan. Demikian Tribunus. Oke, terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Salam. Apa kita bikin? Biasa. Mengerti. Ganti bongo, candali bongo, terpakai saya. Itu saya bilang kayak kenapa langsung kita jadi kami rame nih. Malam mana kali datang ini malam kan? Ada 3 kali ini, halaman PC, halaman kampus, sama halaman politik. Mana ngasih iuran nang? Ya itu marah kuman. Lagi libur ke bos kah? Yang biasa kerja PC. Jadi apa? Bukan libur, lagi cuti dia. Kalau apa dulu kita mau bahas? Halaman 16 dulu, paling belakang dulu tuh. Halaman 16 itu halaman PCM Tribunus. Jadi besok itu terkait tagar yang lagi banyak diomongkan oleh beberapa pesepak bola tanah air ini kali. Iya. Jadi tagarnya itu kami siap main. Mau sekali main di. Itu. Dong. Jadi Baru perpanjang nilai PPKI. baru-baru diperpanjang sampai tanggal 8 Agustus. Luar biasa. Besar kemungkinan akan Tidak sabar. ditunda lagi dari akhir Juli menjadi di Agustus nanti kayaknya ini liga kali. Iya. Karena ini hashtag kami siap main, ini inisiasi dari APPI. Jadi ada asosiasi pemain profesional Indonesia ini. Jadi Bertahan di motor ini pemain bola dia. ada tuh asosiasinya tahu supaya didengar juga aspirasinya. Mereka ini sudah divaksin nih sampai 2 kali malah. Jadi kan vaksin itu ada dosis 1, dosis 2 ini. Jadi mereka itu rata-rata klaimnya dia sudah vaksin 2 kali. Terus siap melaksanakan segala aturan yang ada terkait bagaimana protokol kesehatan dari satuan tugas gugus tugas itu. Jadi beberapa pemain PSM juga ikut ambil bagian di situ, kayak Zulkifli Syukur, backnya siapa, Hasim Kipu, sampai Ansu Johnson juga ikut repost itu di akun Instagramnya kami siap main. Iya. Jadi semoga kegelisahan pemain sepak bola bisa didengarkan oleh pemerintah, aparat terkait, dan tentunya PT LIP sebagai penyelenggara liga. Iya. Tapi bukan cuma pemain saja, wasit juga ternyata Ikut juga. ikut berdampak juga karena 1,5 tahun, 1,5 tahun ini Tidak tindak bola. Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini tidak main ini.
Terus ada beberapa informasi terkait bagaimana lini belakang PSM ini kan. Kalau jadi Hasim siapa? Syarif yang bergabung, lini belakang PSM ini Siapa menjadi kian ketatin. Jadi saya bilang akan ketat ini persaingan untuk jadi starter nanti. Selain ada Hasim Kipu sama Erwin Gutawa yang kemarin main baik di Piala Menpora, masih ada stopper senior Abdurrahman Sulaiman. Nah, datang lagi nanti Syarif kalau jadi nanti direkrut. Sebenarnya masih ada 2 lagi, 2 pemain akademi. Jadi ada 6 nanti stopper di PSM ini kalau jadi hasil Syarif ini gabung. Selengkapnya berarti dalam PSM besok. Iya. Itu juga mungkin untuk halaman 16. Halaman 2 lainnya nanti lihat begini. Baca ini nanti. Dari pai. Halo Tribuners, sekarang beda nih. Saya nih Iku, redaktur ekonomis, lagi work from home di rumah. Jadi suasananya beda. Biasanya saya di kantor, sekarang saya bekerja dari rumah. Maklum kan lagi pandemi. Tribun Timur juga menerapkan work from home untuk sebagian karyawannya. Nah, untuk halaman ekonomi besok Senin itu ada 3 halaman, yaitu halaman 13, halaman 3, dan halaman 4. Seperti biasa ya. Untuk halaman 13 itu isinya besok adalah halaman properti dan kuliner. Untuk halaman properti, pembahasannya itu mengenai promo rumah di Mutiara Gading 2 Extension. Katanya harus segera beli. Kalau yang pengen beli rumah harus segera beli karena harganya akan naik di bulan Agustus. Jadi di bulan Juli ini, soalnya dia juga lagi ada promo PPKM nih. Di harganya makin murah. Jadi yang lagi mau cari rumah di tengah kota Makassar, di kota Makassar bisa intip-intip nih promonya Mutiara Gading 2 Extension. Kemudian untuk halaman kuliner, saya bersama tim kemarin habis liputan di Hotel Derindra Makassar. Mereka ini lagi ada promo barbecue ala Brasil. Biasanya kan barbecue itu ala barat ya, ala Eropa. Kalau di Derindra ini barbeque-nya ala Brasil. Penatanya sih mirip kebab begitu, yang dagingnya dipotong. Yang ditusuk berputar dagingnya, kemudian dipotong untuk disajikan kepada pengunjung. Nah, barbecue-nya ini juga all you can eat, Tribuners. Harganya 159.000 net. Enaknya juga barbecue-nya ini bisa dinikmati sambil melihat sunset dari Infinity Pool. Kan kalau dari night kan terkenal ya nama Infinity Pool-nya. Jadi sambil makan barbecue all you can eat, lihat sunset dari pemandangan kota Makassar, bahan-bahan. Nah, untuk lebih lengkapnya lihat saja di Tribun Timur edisi besok. Nah, kemudian halaman 3. Halaman 3 itu kami membahas mengenai rencana pemberlakuan PPKM 4. Kok PPKM 4 sih? PPKM. Tuh, saya contek. Rencana pemberlakuan PPKM level 4. Ini kayak pedis ya, level 4 ya. Kayak cabai. Nah, pemerintah Indonesia itu menetapkan, sudah diumumkan nih, pemerintah Indonesia menetapkan Makassar itu termasuk wilayah yang akan mempraktekkan PPKM level 4. Jadinya sektor usaha pasti terpengaruh. Supermarket dan pasar bisa buka, tetapi mall wajib tutup. Kemudian restoran hanya bisa take away saja, tidak boleh makan di tempat. Nah itu jika PPKM level 4 berlaku di Makassar. Tapi sampai saat ini ya, sampai jam 23.06 ini belum ada surat edaran resmi dari Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengenai pemberlakuan PPKM ini. Jadi masih belum diberlakukan. Imbasnya juga ke hotel-hotel. Salah satunya di Hotel Swiss Berlin ini
mereka mengatakan bahwa selama PPKM Mikro ini okupansinya dia terjun bebas sampai di bawah 50%. Apalagi nanti kalau berlaku PPKM level 4 ya, begitu deh. Masih ada lagi satu, halaman finance. Halaman finance atau halaman keuangan itu headline-nya membahas mengenai masalah inflasi. Jadi harga rokok ini ternyata sudah naik sedikit. Harga rokok naik, harga cabai rawit naik yang menyebabkan Indonesia mengalami inflasi. Ada juga sih yang turun, harga daging turun, harga emas turun, tapi tetap saja inflasi lumayan untuk di Indonesia. Oke, itu saja review halaman 3, 4, dan 13 edisi Tribun Timur Cetak besok. Oke, dibaca ya. Dah. Yang ditusuk berputar dagingnya, kemudian dipotong untuk disajikan kepada pengunjung. Nah, barbeque-nya ini juga all you can eat, Tribuners. Harganya 159.000 net. Enaknya juga barbeque-nya ini bisa dinikmati sambil melihat sunset dari Infinity Pool. Kan kalau dari night kan terkenal ya nama Infinity Pool-nya. Jadi sambil makan barbeque all you can eat, lihat sunset dan pemandangan kota Makassar. Bahan-bahan. Nah, untuk lebih lengkapnya lihat saja di Tribun Timur edisi besok. Nah, kemudian halaman 3. Halaman 3 itu kami membahas mengenai rencana pemberlakuan PPKM 4. Kok PPKM 4 sih? PPKM. Tuh, saya contek dulu. Rencana pemberlakuan PPKM level 4. Ini kayak pedis ya, level 4 ya. Kayak cabai. Nah, pemerintah Indonesia itu menetapkan, sudah diumumkan nih, pemerintah Indonesia menetapkan Makassar itu termasuk wilayah yang akan mempraktekkan PPKM level 4. Jadinya sektor usaha pasti terpengaruh. Supermarket dan pasar bisa buka, tetapi mall wajib tutup. Kemudian restoran hanya bisa take away saja, tidak boleh makan di tempat. Nah, itu jika PPKM level 4 berlaku di Makassar. Tapi sampai saat ini sampai jam 23.06 ini belum ada surat edaran resmi dari Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengenai pemberlakuan PPKM ini. Jadi masih belum diberlakukan. Imbasnya juga ke hotel-hotel. Salah satunya di Hotel Swiss Berlin ini, mereka mengatakan bahwa selama PPKM Mikro ini okupansinya dia terjun bebas sampai di bawah 50%. Apalagi nanti kalau berlaku PPKM level 4 ya, begitu deh. Masih ada lagi satu, halaman finance. Halaman finance atau halaman keuangan itu headline-nya membahas mengenai masalah inflasi. Jadi harga rokok ini ternyata sudah naik sedikit. Harga rokok naik, harga cabai rawit naik yang menyebabkan Indonesia mengalami inflasi. Ada juga sih yang turun, harga daging turun, harga emas turun, tapi tetap saja inflasi lumayan untuk di Indonesia. Oke, itu saja review halaman 3, 4, dan 13 edisi Tribun Timur Cetak besok. Oke, dibaca ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners, yang lagi tren saat ini di Indonesia adalah hasil pengumuman dari Presiden Joko Widodo yang mengumumkan tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Ini PPKM level 4 diperpanjang dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Ini hanya untuk berlaku di daerah-daerah yang zona merah Indonesia. Adapun beberapa aturan yang berlaku di PPKM ini adalah diantaranya adalah pasar tradisional atau pasar rakyat yang menjual bahan sembako itu diberi kesempatan untuk menjual sampai pukul 15. Ya, sementara demikian juga beberapa pusat-pusat perbelanjaan lain juga tetap diberi kesempatan untuk berjualan, untuk beroperasi sampai pukul 15 sore. Aturan ini lebih longgar dibandingkan sebelum-sebelumnya.
karena melihat daripada kondisi tambahan COVID-19 di Indonesia sudah melandai. Hari ini cuma 35.000, sementara sebelum-sebelumnya sampai 40.000. Jadi ini mungkin menjadi alasan pemerintah sampai melonggarkan beberapa aturan. Dan yang perlu diingat bahwa di Sulawesi Selatan sendiri, Tanah Toraja dan Makassar disebut-sebut juga masuk dalam salah satu daerah yang menerapkan PPKM level 4 ini. Jadi mungkin. Terima kasih. Selamat malam Tribuners. Jadi Tribuners, ini untuk malam ini saya bertanggung jawab mengerjakan halaman Tribun Makassar. Itu di halaman 6 Koran Harian Tribun Timur edisi Senin 26 Juli 2021 besok. Jadi headline untuk Tribun Makassar, Tribuners, ini besok itu Pemkot Makassar, Wali Kota Makassar Pak Muhammad Ramdan Pomanto itu akan melantik 16 pejabat Pemkot. Ini 16 pejabat Pemkot yang akan dilantik ini itu setelah pelaksanaan job fit. Sebenarnya ini ada 18 Tribuners yang ikut job fit. Cuman 2 dari 18 orang ini itu tidak berpindah, artinya tetap pada jabatannya. Nah, berbeda dengan yang 16 ini itu berpindah rotasi istilahnya di pemerintahan, sehingga menurut aturan pemerintah itu harus dikukuhkan atau dilantik begitu Tribuners. Biasanya kan ada yang unik di pelantikan ini. Biasanya pelantikan untuk pejabat pemerintahan itu kan biasanya di kantor pemerintah, di aula atau di mana. Ini Pemkot Makassar ini akan mengadakan di dermaga, di dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta. Nah, ini besok 16 pejabat Pemkot ini akan dilantik menghadap kapal Unsini. Nah, jadi Tribuners juga harus tahu kalau semisal kapal KM Unsini ini itu akan dijadikan lokasi tempat isolasi apung untuk warga Makassar yang terpapar COVID. Kalau mau tahu kapan dioperasikan ini kapal Unsini, baca di Tribun Timur besok Tribuners. Dah.